warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang studi lapangan saya ke gereja Katolik. Pada tanggal 6 Januari pukul 5 sore, saya mengunjungi gereja Katolik Santo Yosep Stasi Takong. Gereja ini tidak begitu jauh dari alamat rumah saya. Saya pergi bersama teman saya, yaitu Pela. Pela ini merupakan jemaat gereja ini. Saat itu saya hanya mengunjungi gereja saja, karena Bang Rudi yang akan saya ajak wawancara sedang sibuk. Saat saya mengunjungi gereja, keadaannya sedang sepi dan gelap. Tidak ada orang yang beraktivitas di dalam gereja tersebut. Saya bersama teman saya berusaha untuk menghidupi lampu di gereja, tetapi kami tetap tidak bisa menghidupkannya. Akhirnya tanggal 8 Januari pukul 5 sore, saya pun mewawancarai Bang Rudi di rumahnya. Saya menanyai beberapa hal kepadanya, mulai dari sejarah, kondisi jemaat, bentuk layanan, dan kegiatannya. Baiklah, akan saya sampaikan hasil wawancara saya tersebut. Gereja Katolik Santo Yosep Takong didirikan kurang lebih tahun 1982. Saat itu masih berupa kapel, bangunan kecil dari papan beratap seng. Masih berlantai tanah dengan bangku-bangku tertancap di tanah. Ukuran gereja 6 x 4 meter. Bantuan pada saat itu hanya seng dan beberapa kayu dari paroki menjalin. Pada waktu itu, pastor parokinya seorang misionaris asal Belanda, bernama Pastor Yeri dengan pendamping Pastor Yosep. Pada tahun 1988 atau 1989, ukurannya diperbesar dengan ukuran 12 x 6 meter dan ini masih dari bahan kayu dan papan untuk material fisiknya. Tahun 1990 atau 1991 mulai dibangun lagi dengan ukuran 15 x 6 meter, tetapi dinding bangunan dan lantainya sudah berupa semen. Pada tahun 2008 ke atas dibangun kembali seperti yang sekarang. Ini bertahap dan sama seperti sebelumnya, dibangun secara gotong royong. Para pengurus perdana antara lain Pak Anting atau Pak Lutep, Pak Duin, dan Bapak dari Pak Alpian Beot. Selanjutnya diteruskan oleh Pak Lajak, Pak Paulus Ali Akbar, Pak Masen, Pak Noak, Pak Agus, dan Pak Yono. Mereka inilah pengurus pada tahun 1980-an dan 1990-an. Beberapa ada yang masih aktif dalam kepengurusan, namun tetaplah muncul pengurus baru. Di antaranya Pak Sudirman, Pak Paran, Pak Ortis, dan pengurus barunya yang sekarang ini adalah Pak Romundus atau biasa dipanggil Pak Rona. Umat tersebar di Desa Pautan dan Desa Sepang. Mengenai tempat tinggal, kebanyakan mereka tinggal di daerah pemukiman yang mengelompok, dan ada juga yang berpencar di perbukitan dan sawah. Mata pencaharian mereka bervariasi. Sebagian besar petani dan penore karet, dan sebagian kecil pegawai dan swasta. Jumlah umat berjumlah kurang lebih dari 200 kakak dan diperkirakan kurang lebih 500 orang yang tersebar dari dua desa tersebut, yaitu Desa Pautan dan Desa Sepang. Layanan dan kegiatan yang ada di Gereja Santo Yosep Stasi Takong. Pertama, ibadah setiap hari Minggu dimulai pada pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, mendoakan umat yang meninggal baik pada waktu pemakaman sampai malam pertama, kedua, ketiga, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Ketiga, doa devosi kepada Maryam atau ibunya Isa Al-Masih setiap bulan Mei dan Oktober di setiap rumah umat secara bergantian. Keempat, doa-doa keluarga yang diminta umat seperti syukuran panen padi, doa ulang tahun, syukuran diangkat sebagai pegawai negeri, dan lain-lain. Kelima, kegiatan bakti sosial seperti membantu meringankan korban banjir dengan membagi pakaian dan sembako dan gotong royong membangun gereja. Perihal titik temu Al-Quran dan Alkitab. Kata kuncinya Isa Al-Masih, sebutannya di Al-Quran, Yesus sebutannya di Alkitab, khususnya di bagian 4 pengarang Injil.
Maria di 4 pengarang Injil, sebutan Maryam di Al-Quran. Cerita mereka terangkai dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Mereka tokoh yang mengisi kitab dalam Al-Quran dan Alkitab, selain nabi-nabi besar lainnya. Kitab dari nabi-nabi sebelumnya seperti Rut, Harun, Kain, Habil, Adam, Hawa, Musa, dan lain-lain. Itu juga titik temunya, yang agama Kristen Protestan atau Kristen Katolik menyebutnya kitab Taurat, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Semuanya terangkum dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Detail titik temunya biasanya ada pada ajarannya, misalnya berbuat baik kepada sesama manusia. Tentang hakikat, dalam Al-Quran, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Al-Ikhlas ayat 1-3. Dalam Alkitab, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6.4. Tentang zat, dalam Al-Quran, zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. An-Nahl ayat 22. Dalam Alkitab, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4.24. Tentang sifat, dalam Al-Quran mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 32. Dalam Alkitab, sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu. Yohanes 16.30. Tentang nama Tuhan, dalam Al-Quran, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Al-Hasyr ayat 24. Dalam Alkitab, saat Abraham berumur 99 tahun, Yehuwa menemuinya dan berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Berjalanlah di jalanku dan jagalah dirimu. Kejadian 17.1. Tentang keberadaan Tuhan, dalam Al-Quran, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-A'raf ayat 54. Dalam Alkitab, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mazmur 19:1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.